Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita telah mempelajari sebelumnya tentang definisi sufi. Beragam pendapat ulama tentang makna dari sufi itu. Lalu ada lagi permasalahan yang dianggap juga permasalahan yang hangat, yang merah. Ya, ini. Nah. Kok merah? Cek. Cek. Cek, udah bisa didengar? Baterainya habis. Baik. Terjadi perkara yang dianggap perkara yang hangat yang dibicarakan antara kelompok sufi dengan kelompok yang bukan sufi, tentang hubungan antara sufi dengan ahli suffah. Apakah memang ada hubungan antara sufi atau sufiyah dengan ahli suffah itu? Jawabannya adalah walaupun orang-orang sufi berupaya mengerahkan seluruh upaya dan pembahasan kajian untuk mendekatkan kesufian itu kepada ahli suffah, maka hal yang demikian tidak pernah juga berhasil sama sekali. Di antara ahli sufi seperti Munawwifi dan Sahrawardi dan yang lainnya dari tokoh-tokoh sufi yang besar yang mendakwakan adanya hubungan antara kedua kelompok itu, yakni antara kesufian dengan ahli suffah. Bahwasanya mereka mengatakan
bahwasanya ahli suffah itu adalah mereka adalah orang yang terdahulu dari ahli suffah, dari orang-orang sufi. Ya. Ya, ini mereka menganggap bahwa yaitu apa itu ahli suffah? Ahli suffah itu adalah orang-orang yang tidak punya rumah, dia tinggal di masjid, tidak punya keluarga, yang mereka itu dibiayai oleh Rasulullah, tanggungan Rasulullah. Nah, jadi orang-orang sufi berupaya dengan segala potensi yang dia miliki, hubungan antara sufi dengan ahli suffah. Malahan ada yang mendakwakan bahwa ahli suffah itu adalah orang-orang terdahulu dari ahli sufi. Seperti Sahrawardi, dia memandang adanya kaitan antara sufi dengan ahli suffah, yaitu kemiripannya di dalam mencintai kesendirian, mencintai untuk menjauhkan diri dari manusia dan dari pasar, lebih mendekat kepada Allah. Ya, dia cocok-cocokkan ya, apa namanya, cocologi, ya, cocok logi nih. Dia melihat orang-orang ahli suffah yang tinggal di Masjid Nabawi, yang makannya ditanggung oleh Rasulullah. Dia tidak punya keinginan atau kurang pergi ke pasar, tidak berdagang, dia cukupkan di situ saja. Ya. Malahan dia lebih suka untuk menyendiri kepada Allah daripada berbaur dengan manusia atau pasar. Dia katakan bahwa pemikiran inilah yang menghubungkan atau yang menggabungkan antara kesufian dengan ahli suffah pada apa yang dia pandang. Ya. Ini pendapatnya. Dia berargumentasi untuk mengukuhkan. Dia katakan kesufian membentuk kondisi mereka seperti kondisi mereka-mereka ahli suffah. Karena mereka ini menyatu, ya, menyatu dan berteman karena Allah dan di dalam Allah, yakni di dalam ketaatan kepada Allah. Seperti orang-orang yang tinggal di masjid itu ahli suffah, yang mana jumlah mereka kurang lebih 400 orang, yang mereka tidak memiliki rumah di Madinah dan tidak memiliki keluarga. Lalu mereka mengumpulkan diri mereka di masjid seperti berkumpulnya orang-orang sufi dahulu dan sekarang. Ya, di pojok-pojok masjid atau di tempat-tempat dia bersemedi. Itu dia melakukan, ya, tadi kita katakan, ya, cocok logi, ya. Al-Munawwifi dia mengatakan mereka, yakni ahli suffah, bahwa mereka adalah kaum yang kebenaran telah mengosongkan mereka daripada menyandarkan diri mereka ke sesuatu hal yang bernilai fana.
dan mereka menyebutkan hati-hati mereka dengan kehidupan yang abadi. Sampai dia mengatakan mereka itu adalah menempati suffah sehingga mereka telah membersihkan diri mereka dari kotoran-kotoran dan mensucikannya dari debu-debu, dan mereka berpegang, mereka melindungi hawa nafsu dengan mendahulukan akhirat. Itu katanya. Namun pada hakikatnya bahwasanya Sahrawardi dan yang lainnya dari ahli sufi, mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu ikatan saja, atau satu bentuk yang bisa membuktikan bahwa dia adalah bagian yang ada kemiripannya, kemiripan yang betul-betul sahih dan bisa diterima antara keadaan ahli suffah dengan orang sufi. Nah, jadi intinya mereka berupaya untuk mengkaitkan, untuk mencari legalitas terhadap keberadaannya, karena mereka yang tinggal di Masjid Nabawi adalah orang-orang yang sudah legal, kondisi mereka itu dibantu oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka berupaya untuk melegalkan apa yang mereka lakukan. Jadi intinya adalah kesufian tidak ada kaitannya sama sekali dengan ahli suffah. Adapun nama-nama sufi, nama-nama sufiyah, nama-nama sufi ini dan sebab-sebab namanya, bahwa kelompok sufi ini memiliki nama-nama yang masyhur di lidah manusia, di bibir manusia. Di antara nama-nama tersebut, yang disebutkan untuk mereka atau mereka sendiri yang menyebut terhadap dirinya, bahwasanya yang pertama namanya adalah as-sufiyah. Satu namanya adalah sufiyah. Dia adalah nama yang masyhur yang mencakup seluruh sekte-sekte yang ada. Dan mereka ridha terhadap nama ini dan merasa terpuji dengan menisbatkan diri kepada kesufian itu. Dan ini sudah kita berikan alasan tentang pembahasan nama sufi itu sendiri. Kita katakan tidak ada secara bahasa dia itu masuk kepada, misalkan ada katakan mereka adalah kelompok yang mensucikan diri. Seharusnya adalah sofawi, bukan sufi. Yang ada kemiripannya sufi itu adalah orang-orang yang berpakaian baju wol yang tebal-tebal, yang menunjukkan seakan-akan mereka tidak peduli terhadap dunia. Yang kedua, nama dari sufi itu adalah arbabul haqaiq. Yakni arbabul haqaiq, yakni orang-orang yang paling paham dengan hakikat. Kenapa mereka diberi nama itu? Karena mereka mendakwakan bahwa mereka telah sampai kepada hakikat perkara dan sampai kepada hal-hal intisari yang tersembunyi. Betul-betul dia sudah sampai mendalam gitulah. Berbeda dengan manusia selain dari mereka,
mereka orang-orang selain dari ahli sufi dianggap sebagai ahli zahir, orang yang nampak yang luarnya aja. Ahlur rusum, orang yang hanya melihat kepada bingkainya saja. Ya. Kalau mereka sudah masuk kepada melihat kepada hakikat di dalam jati sesuatu. Intisari ke dalam-dalamnya. Gitulah istilahnya. Maka dikatakan dengan arbabul haqaiq. Ada lagi mereka dinamakan juga dengan al-fuqara, orang-orang fakir. Ini adalah nama yang didakwakan oleh Sahrawardi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama mereka dengan itu. Di mana ya Ahlus Syam, orang-orang yang tinggal di negeri Syam, mereka tidak membedakan antara sufi dengan orang fakir. Jadi kalau gitu orang sufi itu adalah orang yang seperti orang fakir yang tidak punya apa-apa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ya, bagi orang-orang yang fuqara, orang fakir yang tertahan di jalan Allah. Dikatakan ini adalah sifat dari kesufian. Dan Allah telah memberi nama mereka sebagai orang-orang fakir. Ya. Jadi sifat orang sufi itu bagaimana? Dia katakan hidupnya tidak memiliki apa-apa. Gitu kan. Berarti kan sama dengan orang fakir. Ada lagi yang memberi nama dia itu adalah Syakfatiyah. Dan ini adalah di Khorasan. Khorasan itu kurang lebih di salah satu negeri di Iran, ya. Nama ini digolongkan kepada sebuah gua, ya, atau goa, ya. Mungkin nama goanya itu adalah Syakfah, sehingga Syakfatiyah. Sahrawardi dia mengatakan tentang kesufian di Khorasan, bahwasanya di antara mereka ada kelompok di Khorasan yang mendatangi goa-goa, ya, kuhuf wal mugharat, ya, ini bermacam bentuk goa yang mereka datangi. Dan mereka tinggal di kampung dan kota. Mereka tidak tinggal di kampung dan di kota, tapi mereka tinggal di gua-gua. Berarti bersemedi mereka di sana. Maka mereka dinamakan di Khorasan adalah Syakfatiyah. Lianna Syakfat ismul ghar. Karena Syakfat itu nama dari gua. Lalu dinisbatkanlah mereka kepada tempat berlindung mereka dan tempat tinggal mereka. Sehingga dia namakan dengan Syakfatiyah. Ada lagi memberikan nama orang sufi ini adalah Jau'iyah. Jau'iyah itu adalah orang yang kelaparan. Ya, dari kata-kata ju'. Ini orang Syam, penduduk Syam yang memberi nama yang demikian. Ya, miriplah dengan yang sebelumnya. Orang Syam juga menyebutkan sebagai apa? Sebagai fuqara, orang-orang fakir. Ada lagi yang memberi nama dia dengan Malamiyah atau Malamitiyah. Ya, Malamatiyah dia adalah salah satu dari perkembangan mazhab sufi. Yang itu adalah pecahan-pecahannya
Kemudian ya, Ibnu Jauzi dia mengatakan ketika dia menunjukkan tentang bagaimana metode bentuk ibadah mereka yang malamiyah ini, dia mengatakan irtikabul ma'asi bihujjati adami laftil anzari ila salahihim kama yatasawwarun, yaitu melakukan maksiat dengan hujjah tidak menoleh pandangan kepada orang-orang yang baik. Dia mengatakan wa fi sufiyah qaumun yusammuna malamitiyah iqtahamu adh-dhunuba wa qalu maqsuduna an nusqita an a'yunin nas fa nusallim min al-jah. Thumma qala mu'alliqan ala hadha az-za'am al-batil wa haula qad asqatu jahahum 'inda Allah li mukhalafati asy-syara'. Yani orang sufi dia mengatakan mereka dinamakan yang kaum di dalam sufi itu ada kaum yang dinamakan dengan malamatiyah. Mereka melakukan dosa lalu mereka katakan maksud kami agar kami menjatuhkan dari pandangan manusia, ya, maka kami menyerah atau menerima kedudukan, ya, sehingga dia ketika dia melakukan itu sehingga dia dihormati setelah itu atau diberi kedudukan, gitulah. Lalu Ibnu Jauzi dia menjelaskan bahwa haula mereka ini adalah qad asqatu jahahum indallah li mukhalafat syara'. Mereka telah menggugurkan atau menjatuhkan kewibawaan mereka di sisi Allah disebabkan mereka telah menyelisih syariat. Taib. Kapan mazhab sufi itu muncul? Ya, nah, ini sangat penting juga. Terdapat pendapat ulama yang banyak dan pemahaman juga yang banyak sekitar waktu kapan munculnya sufi tersebut. Masing-masing memunculkan argumen mereka sesuai yang mereka pandang kuat. Namun realitanya bahwa tidak ada yang diketahui dengan pasti kapan bermunculnya sufi itu di kalangan kaum muslimin. Baik itu dari kalangan orang yang pertama membuat sufi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ya, karena tidak sepakatnya ulama terhadap sejarah munculnya kelompok-kelompok, ya, dengan waktu yang pasti. Jadi tidak ada kesepakatan ulama. Melihat begitu banyaknya perkiraan-perkiraan terhadap munculnya kesufian itu, ya, maka di dalam riset membutuhkan waktu yang panjang. Maka dalam hal ini muncul perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat ulama yang banyak. Di antaranya bahwa nama sufi itu sudah diketahui sebelum Islam. Yang dimaksud dengan sufi di sini adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mazhab sufi itu baru muncul pada tahun 1150 Hijriah. Ada lagi yang mengatakan bahwa muncul pada tahun 189 Hijriah. Ada di antara orang mengatakan mazhab sufi itu muncul setelah 2 tahun dari hijrah.
200 tahun. Ada yang mengatakan sebelum 200 tahun dari hijrah. Ada yang mengatakan bahwa kesufian itu baru muncul setelah 3 generasi yang pertama, ya, ai fi qarnir rabi' hijri, yakni maksudnya baru muncul adalah pada abad keempat dari hijri. Yang lain ada juga mengatakan ya bahwa munculnya itu adalah pada semester kedua dari abad ke-8 atau abad ke-9 atau abad ke-10, ketika banyaknya beribu-ribu tarikat kesufian itu muncul. Ada lagi yang berpendapat bahwa kesufian itu dikenal pada zaman Nabi. Ya. Sebagaimana Hujuwairi dari ulama sufi mengatakan, ya, akan tetapi ini adalah pendapat yang paling batil. Orang yang mengatakan bahwa sufi itu sudah ada zaman Nabi. Lalu pengarang mengatakan, yang menurut analisaku, katanya, di antara perbedaan-perbedaan tentang sufi, kapan dia bahwa sufi itu bahwa sudah muncul, bahwasanya telah muncul setelah Islam dalam bentuk kezuhudan dan keinginan lebih mendahulukan kampung akhirat. Kemudian ya, perkara ini terus berlalu sampai munculnya pemikiran-pemikiran yang pengembangan terhadap kesufian tersebut dan tentang pemikiran. Ya, intinya adalah bahwa kesufian itu tidak ada yang sepakat kapan dia mulai muncul. Yang pasti adalah tidak pada zaman Nabi. Ya. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sementara ini dulu yang dapat kita sampaikan. Nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hakikat dari kesufian itu. Ini membutuhkan waktu yang sedikit agak panjang. Insyaallah kita akan bisa, mudah-mudahan bisa mempelajarinya bersama. Kita masuk dalam tanya jawab, ya. Bagi yang mau bertanya silakan dikirim sebagaimana biasa 085972727277 085972727277. Izin bertanya, jadi ada rumah tahfiz untuk SD, untuk anak-anak SD, Ustadz. Biasanya setiap Jumat sore mereka membaca Al-Quran surah Kahfi bersama-sama dengan alasan karena adik-adik tersebut masih belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Apakah boleh hal ini dilakukan karena membiasakan anak-anak tersebut untuk membaca surat Al-Kahfi dan karena alasannya adik-adik itu belum bisa membaca surah Kahfi kalau disuruh membaca sendiri-sendiri? Kalau dari sisi dalam sisi atau masa pembelajaran dan pendidikan itu tidak apa-apa. Ya, tadi sudah disebutkan tujuannya, ya, insyaallah tidak apa-apa. Ibu saya seorang PNS, memiliki hutang sekitar 200 juta. Kata ibu saya, jika ibu meninggal maka hutang itu akan dihapus, tidak akan ditagih ke keluarga, karena utang tersebut adalah utang ini ada asuransinya.
Apakah boleh jika selama ibu hidup kami tidak membantu membayar utang ini? Karena selama ibu hidup dan bekerja, cicilan hutangnya diambil dari gaji ibu Ustaz. Dan apakah boleh jika kami memiliki uang, kami mendahulukan dan menggunakannya untuk pergi umrah? Enggak. Hutang harus dibayar. Ya, hutang harus dibayar. Kita tidak bisa menyandarkan hutang itu kepada asuransi. Ya, kada asuransi juga perlu ditinjau akan kesyariatannya, legalitasnya menurut syariat. Maka kita tidak boleh menyandarkan atau mengunggulkan itu sehingga kita tidak mau membayar hutang. Wallahu a'lam. Ketika berdoa ziarah kubur, apakah harus mengangkat kedua telapak tangan? Ya, hukum asalnya adalah berdoa dengan mengangkat tangan. Ketika sudah bercerai, apakah masih boleh menyimpan foto pernikahan? Kalau sudah bercerai, kenapa lagi untuk dia sudah asing gitu loh. Suami istri itu satu sama lainnya sudah tidak boleh lagi berduaan. Ya, tidak boleh lagi melihat walaupun dalam bentuk foto. Apakah boleh bersalaman dengan bukan mahram menggunakan sarung tangan untuk saudara, ayah mertua, saudara suami? Ya, pertama hindari untuk berjabat tangan. Walaupun dengan sarung tangan, usahakan. Ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya pakai sarung tangan. Jadi upaya kita dulu adalah untuk menghindar. Cara untuk menghindar ini adalah ketika ketemu lebih banyak kita menyapa dengan ucapan. Ya, ketika ketemu langsung ditanya gimana, sehat, gimana kabar, sehingga ya ucapan kita ini menjadikan dia terlupa untuk mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ya. Apakah boleh sampai di mana batas aurat perempuan dalam berpakaian pada tangan? Perempuan itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kaf. Kaf itu batasnya adalah pergelangan tangan. Yang dari pergelangan tangan ke ujung jari, baik di depan maupun belakang, itu tidak termasuk aurat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menyemprotkan cairan untuk mengusir semut jika di rumah banyak sekali semut merah yang sudah mengganggu? Cairan itu menyebabkan semut itu bisa mati. Boleh. Kalau dia sudah mengganggu, boleh kita membunuhnya. Apakah diterima istighfarnya seorang yang melakukan kesyirikan namun orang tersebut tidak tahu kalau dia melakukan kesyirikan? Bisa. Kalau seandainya dia betul-betul dia beristighfar, maka di antara doa yang harus dia baca adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu pada dosa yang aku ketahui dan aku berlindung aku mohon kepada Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik kepadamu sementara aku tahu, aku sadar, dan aku meminta ampun dari dosa yang aku tidak ketahui. Bagaimana haknya kita menjawab pertanyaan tentang apa akibatnya kalau menonton filem-filem barat? Memang tidak filem porno,
apakah memang di sini kena akidah karena kita ikut menikmati hasil pemikiran orang kafir? Kita lihat, ya, film-film yang seperti itu banyak kemungkaran. Melihat aurat, walaupun tidak porno ya, melihat aurat, kemudian musik, waktu kita habis, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, apakah sah solat apabila kita sebagai bunda ikut berjamaah solat dengan anak-anak laki-laki, di mana anak berniat untuk solat wajib, kita niatnya solat sunat karena kita sudah solat, melakukan solat wajib? Boleh, ya, boleh seperti itu, sah solatnya. Apa dalilnya? Adalah perbuatan dari Mu'adz bin Jabal, atau seorang sahabat yang solat terlambat, lalu ada sahabat yang ditawarkan untuk bergabung dengannya sementara dia sudah solat. Apakah ada iddah ketika talak jatuh untuk istri yang tidak pernah digauli oleh suaminya selama pernikahan? Kalau belum digauli, dengan artian sama sekali mereka tidak pernah berduaan di dalam kamar, ya, tidak pernah berduaan di kamar, apalagi mau menggaulinya, ya. Kalau seandainya belum pernah satu kamar, maka tidak ada masa iddahnya, ya. Tapi kalau seandainya baginya separuh dari mahar, kalau seandainya sudah berduaan yang memungkinkan dia untuk bergaul, ya, suami istri, tapi tidak tercapai, maka ada masa iddahnya dan dia mendapatkan mahar yang sempurna. Saya ada deposito di bank syariah dan di setiap bulan mendapatkan bunganya. Apakah membantu teman atau saudara yang membutuhkan dengan bunga yang dikumpulkan setiap bulan, Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Karena orang yang tidak mampu boleh kita berikan itu, tapi kita tidak boleh memakannya. Apa hukumnya jika kita seorang konten kreator yang sering harus mendesain dan menggunakan musik untuk konten? Apakah hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Tidak boleh, haram hukumnya. Maka jangan dengan konten musik. Ya, minimal adalah nasyid lah ya. Atau suara-suara, suara alam, suara burung berkicau, ya, suara angin dan yang lainnya. Orang tua sebelum meninggal berwasiat kepada salah seorang anaknya agar rumah yang ditempati orang tua diberikan kepada salah satu cucunya. Alasannya, anak atau orang tua dari cucunya belum punya rumah. Apakah itu bisa dinamakan dengan hibah? Kalau wasiat itu adalah perintah yang dilakukan jika si pemberi perintah sudah meninggal dunia, itu namanya wasiat. Maka kita lihat wasiat ini kepada anak yang mewarisi atau tidak. Kalau dia tidak mewarisi, boleh dia menerima wasiat. Tapi kalau dia termasuk orang yang mewarisi dari harta faraid, maka dia tidak boleh menerima wasiat. Anak adalah, apakah sah, pertanyaan anak, apakah sah qada puasa anak ketika haid kembali besoknya setelah sebelum puasa haid sudah habis? Besoknya setelah sebelum puasa haid sudah habis. Ya, seorang wanita hendaklah memastikan apakah dia adalah sudah bersih atau belum. Dipastikan. Pertama, melihat kepada waktu, kalau dia memiliki kebiasaan. Yang kedua, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, yaitu dengan memasukkan kapas.
apabila keluarnya bersih, kering, bersih berarti sudah bersih. Atau berlendir putih, maka dia sudah bersih. Tapi kalau seandainya masih kuning, apalagi coklat, maka itu belum bersih. Walaupun dia tidak menetes. Nah maka harus dipastikan dulu, jangan-jangan dia belum bersih, dia anggap sudah bersih. Lalu dia puasa, besoknya taunya dia haid, keluar lagi. Ya, maka berarti dia masih masa haid. Tapi kalau dia sudah betul-betul bersih, dia cek betul-betul bersih, lalu besoknya keluar lagi bercak, maka bercak itu tidak dianggap lagi haid. Sebagaimana kata Umi Atiyah, kami tidak menganggap bercak itu haid setelah bersih. Ya, wallahu a'lam. Untuk penyelenggaraan jenazah, manakah yang utama bagi wanita? Ikut menyolatkan saja atau sampai mengantar ke kuburan? Hanya sampai solat saja. Mengantarkan kuburan wanita tidak boleh. Kata Ummi Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz wa lam ya'zim alaina. Kami dilarang, dalam hadis riwayat Bukhari, kami dilarang untuk mengikuti jenazah walaupun Nabi tidak menegaskan kepada kami. Apakah boleh bekerja menjadi notaris dan misalkan kantor notaris tersebut menerima catatan riba, tetapi saya menolak tugas yang itu dan mengerjakan tugas yang lain, apakah gaji saya haram, Ustaz? Kalau seandainya tidak berhubungan dengan riba, tidak berhubungan dengan yang haram, gajinya halal. Ya, tidak menerima pencatatan transaksi riba. Ya, maka insya Allah pendapatnya halal. Urus tanah, jual beli dan urus-urusan yang lain, dia mendapatkan jasa di situ, itu adalah halal. Wallahu a'lam. Apakah ada was-was ria, Ustaz? Ketika saya beribadah, saya merasa takut ria ria saja selalu. Bahkan terkadang tak ada orang pun saya merasa takut ria terus. Ustaz, bagaimana mengatasinya? Ini nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Kita tidak boleh meninggalkan amal karena orang dan tidak juga boleh kita beramal karena orang. Nah, ini adalah waswas syaitan yang supaya kita tidak beribadah. Apakah boleh bekerja sebagai aparat penegak hukum karena kan itu bukan memakai syariat Allah? Kalau seandainya kita ingin membela kebenaran, menolong orang yang terzalimi, ya sesuai dengan hukum yang berlaku, insya Allah tidak apa-apa. Apakah ada kerabat kita meminta, kalau ada kerabat kita meminta tolong kepada kita tentang, yaitu dia dalam keadaan terdesak, dia ingin meminjam ke bank konvensional tapi dia tidak bisa memakai nama KTP-nya sebagai peminjam. Jadi dia meminta tolong kita untuk memakai nama kita untuk peminjaman. Maksudnya untuk meminta KTP atas nama kita, tapi itu bukan kita yang mengurusnya, ia hanya meminta tolong untuk meminjam nama. Apakah boleh, Ustaz? Dan kalau tidak boleh, kata apa yang harus saya ucapkan karena saya dicap sebagai tidak mau menolong kerabat dan kerabat tersebut marah-marah kepada saya? Iya, tidak boleh. Karena yang pertama, berarti kita berta'awun di dalam maksiat. Karena kita yang memfasilitasi dengan nama kita. Yang kedua, kalau seandainya dia meninggal dunia, yang akan dituntut siapa? Yang dituntut kita, yang punya KTP. Ya, kalau dia kabur gimana? Yang dituntut kan kita. Kalau dia marah-marah silakan aja, saya tidak sanggup. Ya, ma'alal muhsinin min sabil. Tidak ada paksaan terhadap orang yang berbuat kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menasihati seorang teman yang sering menggibahi? Apakah menjadi pendengar juga ikut berdosa? Ia mendengar ghibah, ya dapat juga dosa. Kecuali kita mengingkarinya. Nasihati dia bahwasanya itu adalah dosa besar. Ya. Wallahu alam.
Bolehkah kita menceritakan keburukan suami kepada orang tua seperti kalau berjanji sering telat atau yang lainnya? Orang tua selalu menyikapinya dengan bijak. Apakah itu ghibah juga? Untuk apa kita menghibahi suami kita atau memburukkan suami kita? Ya, jangan. Marwah dari suami kita akan jatuh di hadapan orang tua kita, sehingga boleh jadi orang yang kita cintai. Suami bukankah orang yang kita cintai? Ya, kalau kita buka aibnya berarti kita sudah membuka aib kita sendiri. Wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Ya di lapak seru saja.